Pemirsa, hari ini DKI Jakarta dan sejumlah wilayah lain mulai mengendurkan pembatasan sosial berskala besarnya. Di Jakarta, PSBB di masa ini disebut dengan PSBB masa transisi. Aktivitas perlahan terlihat menunjukkan kembali pulih seperti sebelum corona melanda. Namun di saat yang sama, angka kasus positif COVID-19 secara nasional justru menunjukkan tren yang masih tinggi. Geliat Jakarta mulai terlihat lagi seiring pemberlakuan masa transisi fase 1 PSBB DKI Jakarta. Kepadatan terlihat di mana-mana karena aktivitas perkantoran dimulai kembali hari ini. Dari pagi hari, keramaian orang berangkat bekerja terlihat dari stasiun hingga jalan-jalan raya. Di masa PSBB transisi ini semuanya masih harus patuh pada protokol kesehatan, seperti jaga jarak fisik, pengukuran suhu tubuh, penggunaan masker, dan mencuci tangan. Untuk memastikan PSBB fase 1 ini berjalan lancar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun ke lapangan. Anies memantau situasi di sejumlah titik dari beragam moda transportasi. Di antara titik yang dipantau adalah moda raya terpadu atau MRT, kereta rel listrik atau KRL, dan Transjakarta. Anies pun mengingatkan agar warga tetap patuh protokol kesehatan. Kita memantau di berbagai kawasan di Jakarta karena kita tahu ini adalah masih masa PSBB. Wabah di Jakarta belum selesai, tetapi kita tahu ini adalah masa transisi di mana beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas. Salah satunya adalah kegiatan perkantoran. Akan tetapi, saya ingin mengingatkan kepada semua, seluruh protokol kesehatan harus ditaati. Bertepatan dengan pelaksanaan fase pertama PSBB masa transisi ini, jumlah kasus nasional untuk pasien positif COVID-19 masih tinggi. Hari ini tercatat kasus positif bertambah 847, sehingga jumlah kasus positif menjadi 32.033 orang. Dari angka penambahan itu, 89 diantaranya terjadi di Jakarta. Konfirmasi kasus COVID-19 positif ditemukan 847 orang, sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Kalau kita lihat rincian lebih lanjut, maka kasus yang terbanyak kita dapatkan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 365 orang, dan hari ini juga melaporkan ada 90 orang yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan ada penambahan 110. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 89 kasus baru dan 76 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan 62 kasus dengan 9 sembuh. Maluku 38 kasus dan 13 sembuh. Jelas-jelas angka penambahan kasus positif harian Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga Malaysia. Hari ini Malaysia hanya mencatatkan 7 kasus baru secara nasional. Namun sejumlah wilayah Indonesia termasuk ibu kota memberanikan diri untuk mengendurkan PSBB secara bertahap. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.